Selamat malam, pendengar setia Night Call GPIB, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Jumpa lagi dalam Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Giovanna Samantala Burlawal, Pendeta Jemaat Pelita Kasih Sangatta, Wilayah Pelayanan Pospelkes Maranatha Rantopulo. Mari sebelum kita mengakhiri malam ini dengan beristirahat, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup kami, yang boleh menyertai dalam setiap langkah kehidupan, pekerjaan, usaha, tanggung jawab, dan aktivitas kami hari ini. Dan kami bersyukur malam menjadi bagian kami saat ini. Sebelum kami beristirahat, firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami anak-anak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 46 sampai ayatnya yang ke-56. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 46 sampai ayatnya yang ke-56 yang menyatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang terkasih, tentu ketika kita mendapatkan sebuah kabar, ada begitu banyak respon yang bisa kita tunjukkan mengenai kabar berita yang kita dengarkan dan kita dapatkan itu. Bacaan kita pada malam hari ini merupakan respon Maria ketika ia mendapatkan sebuah kabar berita yang disampaikan oleh malaikat tentang bagaimana ia akan mengandung dari Roh Kudus. Ketika Maria dikabarkan akan melahirkan seorang anak, Maria juga memiliki ketakutan. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-34, itu menunjukkan tentang bagaimana perasaan Maria tentang berita yang disampaikan. Kata Maria kepada malaikat begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tentu ini respon yang manusiawi yang ditunjukkan oleh Maria. Dia belum bersuami, tetapi ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dalam tradisi waktu itu, tentu Maria akan berpikir, hukum rajam pasti akan ia dapati, karena ia belum bersuami. Jadi peristiwa mengandungnya Maria dari Roh Kudus, itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah yang harus dihadapi oleh Maria. Dari perspektif adat istiadat maupun keimanan, itu sesuatu hal yang mengerikan bagi Maria. Tapi kemudian menariknya, respon Maria tidak hanya sampai dirasa takut, tidak saja sampai dirasa terkejut mendengar kabar berita itu, tetapi di tengah perasaannya saat itu, kemudian ia mendatangi dan mengunjungi Elisabeth, ya, saudaranya, dan menariknya dalam ayat 43, perkataan Elisabeth menguatkan dan meneguhkan hati Maria. Dikatakan dalam ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Inilah yang kemudian menjadi kalimat penguatan bagi Maria
yang sedang dalam kegalauannya. Demikian akhirnya Maria memuji Allah saat dia mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat dan Elizabeth mengenai dirinya itu benar terjadi. Betapa sukacitanya kemudian respon dari Maria ketika dirinya dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah yang luar biasa dari Allah. Maria sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memandangnya dengan sangat berharga. Ia rendah, ia miskin, tetapi kemudian Tuhan melakukan perkara yang besar bagi Maria. Sehingga pujian Maria yang kita baca ini berisi tentang bagaimana kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan Allah sehingga Maria menyembah Allah. Ya, dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia memperhatikan kerendahan hambanya yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepada Maria dan namanya adalah kudus. Ini merupakan pujian Maria atas apa yang Tuhan telah karyakan dan kerjakan bagi kehidupan Maria. Ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anak, adakah di antara kita yang sampai malam ini, di antara kita masih ada yang sulit untuk menyanyikan pujian dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita renungkan, refleksikan dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri Advent ketiga dan besok kita akan masuk di dalam Minggu Advent yang keempat dan malam Natal. Adakah di antara kita yang sampai saat ini karena pergumulan yang berat, tantangan yang semakin hebat, kondisi hidup yang tidak selalu menyenangkan, dan kemudian akhirnya membuat kita kehilangan cara untuk memuliakan Tuhan? Maka malam ini sebelum kita beristirahat dan esok kita akan memasuki Minggu Advent yang keempat dan malam Natal, renungkanlah apa yang menjadi kendala kita untuk menyanyikan pujian kepada Allah. Kiranya lewat pujian Maria, terkejut engkau sekalipun dengan berita yang tidak engkau harapkan, takut sekalipun engkau dengan kondisi hidup di masa mendatang, kecewa sekalipun engkau dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang engkau alami sampai hari ini. Kiranya engkau tetap bisa memuliakan Tuhan dengan caramu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Sehingga kita juga dapat berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Di dalam berbagai situasi, kondisi kehidupan kami senantiasa tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena karya Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di sepanjang hari ini, kami ditolong dan diberkati. Dengan berbagai berkat kasih karunia yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami bersyukur malam menjadi bagian kami saat ini. Kami akan istirahat dan tidur. Tolong kami Tuhan, jaga kami anak-anak-Mu di sepanjang malam ini, sehingga besok pagi Tuhan izinkan kami untuk menikmati segala kasih karunia Tuhan. Bahkan dalam syukur dan sukacita, besok kami boleh memasuki Minggu Advent yang keempat, dan ada syukur dan sukacita ketika kami boleh berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami yang mungkin sampai di malam ini, di tengah pergumulan kehidupan tantangan yang mereka alami. Ada begitu banyak orang yang kemudian bertelut dalam doa, memohon, teriak minta tolong kepada Tuhan atas kondisi yang mereka hadapi. Kami doakan bagi mereka. Mereka juga boleh mengalami segala kasih karunia Tuhan
sehingga di dalam berbagai kehidupan mereka, mereka tetap bisa mempunyai cara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan tetap boleh memelihara dan melingkupi kami. Dan kasih karunia itu juga boleh kami bagikan bagi sesama kami. Kami berdoa juga esok, biarlah Tuhan juga memberkati dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, baik dalam ibadah-ibadah Advent yang keempat, malam Natal, sampai ibadah Natal Kristus. Tuhan mengasihi kami di dalam persekutuan kami. Ini doa dan sembahyang kami, ampuni dosa kesalahan kami, dan pelihara kami dengan kasih dan kebaikan dari Tuhan. Amin. Demikian night call kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.